Di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun. Mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan, sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu, dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini, mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ada tambahan Pak. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih dari para petani Pak. Di Jawa Barat terutama daerah Subang dan Kerawang Pak, 6.500 tuh basah Pak. Bukan kering. Jadi diterima di sawah karena saya yang jual Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung Pak, dan langsung diantar ke Bulog Pak. Jadi bukan kering Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat Pak. Iya.
Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog, terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian, semua unsur yang bekerja keras. Wah, ini siap? Teknologinya belum. Belum bisa. 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat lingun latai. Salam sujud kena lempang. Adil kata lingkau. Bacaraman ke surga. Bersengat ke jibata. Harus. Selamat siang. Salam. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya diberikan pada kami. Kami dari Kalimantan Tengah. Kami didamping oleh Pemkabin daerah. Dan juga didamping oleh Dirjen PSP Pertanian. Ada Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kejati, ada Pak Kabinda. Untuk pupuk subsidi sudah terpenuhi untuk Kalimantan Tengah. Sangat melebihi Pak Presiden. Terima kasih untuk itu. Angka produktivitas Kalimantan Tengah mencapai 6,5 ton Pak Presiden per hektar. Sudah di atas rata-rata nasional, yang mana nasional 5,4 per hektar. Rata serapan gabah sudah melebihi target nasional juga. Ditargetkan oleh nasional pada kami Kalimantan Tengah itu 1.850, sampai hari ini Bulog sudah menyerap beras 3.720. Artinya pencapaiannya kurang lebih 200% lebih Pak Presiden. Jadi kami cuma menyampaikan itu. Terima kasih atas semuanya Presiden atas perhatian terhadap Kalimantan Tengah. Cuma sebelum kami mengakhiri penyampaian kami ke Bapak Presiden, kami ingin berpantun Bapak Presiden. Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Pak Presidennya luar biasa le. Itu pantun Pak Presiden. Kan Pak Presiden kan nomor 2. Tidak mengingat masa lalu ini Pak Presiden. Irigasi lancar bersihnya kanal. Cetak sawah program andalan. Wujud lumbung pangan nasional. Kalteng bangga kedaulatan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi ini hari yang bahagia bagi saya, terutama juga mendorong saya semua tim kita ini, semua menteri, semua menko, kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, seluruh kepala staf kita akan lebih semangat lagi. Kita sangat optimis, kita melihat kerja keras, niat baik, hasil baik, rakyat bahagia, itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat, ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit kembali ke ibu kota. Selamat bekerja semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dalam perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.